penggeledahan tidak terbukti mereka ada mafia, kita salah informasi. Terus saya bilang ini panjang karena udah cara mereka dengan kasar, tiba-tiba minta maaf. Anda tidak dapat jahilin saya, makanya minta maaf, kayak begitu. Saya nggak terima sih dilakukan seperti itu karena di depan umum rame. Hari Senin kemarin tepatnya saya udah buat laporan di Kadipropam Jakarta. Keadilan lah ya, keadilan sama Bapak Kapolda Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, karena terjadinya penggeledahan pada saya di hari Kamis tanggal 22 September 2022, tepatnya itu di bulan lalu, yang dimana saya baru pulang nongkrong bersama, saya sebut inisial saja ya, bersama teman saya J dan D dari sebuah nongkrong lah di satu tempat namanya Soho, itu dekat sama Podomoro. Nah, kita pulang sampai kita sadarin mobil kita itu dibuntutin sama oknum ya. Itu nggak tahu polisi apa, kayak polisi, oknum polisi. Dan ketika kita jalan di empat sama polisi tersebut, suruh berhenti dengan nada yang begitu keras. Ketuk kaca. Oh, ketuk kaca. Keluar. Ketika saya panik dong, apa nih gitu. Nah, kebetulan saya itu di belakang, teman saya yang bawa mobil. Apa sih kayak bawa narkoba gitu kan. Kita buka pintu, kita keluar. Kenapa ini Pak? Kita bertanya. Ya, kalian diduga bawa narkoba. Oh, narkoba. Kita panik dan shock lah gitu kan. Terus kebetulan teman saya si D diperiksa. Kita sebagai perempuan, kebetulan kita dua ya perempuan, nggak mau polwan kalian mana? Kalau ada polwan boleh periksa saya, kalian nggak boleh periksa kami kalau kalian ada polwan. Terus saya minta surat perintah bahwasanya untuk penggeledahan tersebut. Mereka tunjukin surat perintah, ya, saya baca, dan pada saat saya baca saya mau foto. Karena dilihat salah satu oknum polisi tersebut, ngapain itu di foto-foto? Yang saya dapat cuma nama kapolseknya, ya kan? Handphone saya ditarik, surat perintah tadi ditarik, begitu. Kemudian mobil saya mau diperiksa. Saya bilang, kalian boleh periksa mobil kalau ada saksi. Saya teriak-teriak dong, ya kan, teriak-teriak. Dan kebetulan itu kejadiannya di Indomaret, Gajah Mada. Ada warga sipil untuk sebagai saksi ada di saat itu. Dan kebetulan polisinya itu banyak banget. Saya pilih salah satu, boleh periksa. Kamu yang boleh periksa, yang lainnya nggak boleh. Tapi terlebih dahulu lepas dulu jam tangan. Dan saya periksa jam tangan, dilepas, baru saya kasih izin. Itu pun hanya satu polisi saja. Karena kan saya takut mereka bermain. Posisi kita nggak ada bawa yang hal-hal berbau dengan narkoba, tiba-tiba ada, ya kan? Diperiksa, dan saya menyuruh teman saya untuk buat video itu. Dan itu juga ketahuan, makanya potongan video itu ada. Alasan kita membalas WA, padahal kita mau video. Udah, gitu. Selesai diperiksa mobil, kita memang murni nggak ada bawa narkoba. Kita salah informasi. Oh, itu nggak bisa dong. Kalau bahwasanya memang kita memang real membawa itu, satu ada surat perintahnya. Yang tadinya dia mengaku-ngaku dari Polrestabes, ternyata orang Medan Kota. Petugas polisi ini tugasnya di Medan Kota. Dan ini saya bertanya sama Bapak Kapolda atau Bapak Kapolri. Oknum polisi ini bertugas di Medan Kota, tapi di saat saya digeledah itu bukan di Medan Kota. Itu kejadiannya di Indomaret Gajah Mada, itu sangat jauh. Apakah boleh? Kebetulan kan saya ini masalah-masalah seperti tidak memahami, ya kan. Jadi di sini saya minta Bapak Kapolda sama Bapak Kapolri, apakah boleh? Kayak begitu. Dan saya meminta sama Bapak Kapolda untuk perlindungan dan lebih
memperhatikan oknum-oknum polisi yang seperti ini, apalagi kejadian di Medan. Kata teman-teman saya ya, karena video yang sempat teman saya ambil, saya naikin ke TikTok dan itu udah viral 1,8 M. Banyak yang komen, termasuk teman-teman saya komentari itu kalau misalnya polisi-polisi atau oknum ya, bukan polisi, oknum sering melakukan hal tersebut. Jadi saya sebagai korban juga ya, korban mau dijailin kayaknya sama oknum polisi, tolong Bapak Kapolda untuk memperhatikan oknum-oknum polisi yang di Medan. Hari Senin kemarin tepatnya, saya udah buat laporan di Kadipropam Jakarta. Seperti itu. Karena sampai sekarang gimana etiket baik mereka tidak ada, karena saya minta mereka itu ada etiket baik permohonan maaf, tapi tidak. Saya nggak senang dilakukan seperti itu karena itu di depan umum ya, di depan umum di Indomaret rame banget, dan saya kayak seperti dituduh membawa narkoba gitu, membawa narkoba ratusan kilo, diperlakukan secara kasar. Bapak-bapak media bisa nanti melihat videonya, itu marah-marahin, bahkan saya bisa bawa kamu tes urin kamu positif. Saya dituduh seperti itu, diancam gitu. Diancam dengan nada yang begitu keras. Nah, artinya tuntutan kakak nih, apa namanya kan ingin oknum itu meminta maaf. Ya. Apakah itu gimana komunikasinya, memang harus kakak nuntutnya saya belum tidak terima dan harus minta maaf gitu? Iya, tapi sampai sekarang belum saya dapatkan, dan saya berharap ini dapat ditindaklanjutin. Perihal oknum polisi seperti ini harus ditindaklanjutin supaya nggak kebiasaan gitu loh. Terus waktu bikin LPD, ini laporan yang saya buat di Kadipropam. Bapak Kapolri, bahkan Bapak Kapolseknya ya, segera tindak lanjutin lah, karena saya tidak merasa nyaman. Saya salah satu korban yang dibuat tidak nyaman dan dipermalukan di depan umum. Jangan menyalahkan wewenang mereka. Ada trauma nggak setelah kejadian itu? Dong. Trauma. Bahkan ketika ini jujur aja mau pulang ke Medan saya takut. Makanya kepada Bapak Kapolda, Kapolri saya minta perlindungan ya. Saya takut untuk kedepannya saya ada terjadi hal-hal buruk yang tidak saya inginkan. Jadi minta perlindungan buat Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kapolri. Semoga Bapak Presiden juga mendengar oknum polisi ini yang di Medan banyak sekali dan dapat diproses ya. TikTok saya viral, iya, itu tumbuh di 1,8 M. Banyak komentar yang pro dan kontra. Ada yang ngejelasin bahwasanya polisi memang berwenang. Tapi kan di situ nggak hanya jelasin bahwasanya polisi Medan Kota menggeledah yang bukan daerah mereka gitu. Ya banyak juga, ya polisi harus tindak lanjutin, oknum-oknum ini harus diselesaikan, harus diberi ketegasan sama mereka supaya nggak kebiasaan. Secara umum komentar followers kamu gimana secara umum? Ya banyak yang nggak suka sama oknum polisi sih, banyak yang kayak laporin aja biar nggak kebiasaan. Itu banyak banget yang komentarin. Tapi ada beberapa dan itu kayak di 0,1% yang kayak ngejelasin cara perinci. Tapi banyak juga lawyer atau pengacara yang komentarin di video viral itu, ya ditindaklanjutin saja supaya nggak kebiasaan oknum polisi. Lalu ada gak yang kasih komentar bahwa mereka pernah mengalami hal yang sama dengan kamu? Ada, itu banyak. Itu bukan 1-2. Bahkan ketika ada salah satu orang komentarin ketika dia beli nasi goreng, digeledah, dituduh bawa narkoba. Lucu sekali ya, lagi beli nasi goreng dituduh bawa narkoba. Seperti itu. Terus ada lagi yang lainnya selain nasi goreng? Ada juga yang polisi, oknum polisi melakukan seperti itu kepada pengomentari video. Bahkan ketika ini pasti di Medan, berarti udah sering terjadi gitu loh. Karena yang komentar ini pasti di Medan, pasti sudah mengetahui. Seperti fenomena ya? Iya, kayaknya udah bukan hal yang tabu lagi, itu udah kebiasaan gitu. Makanya di sini kan kenapa berani supaya oknum-oknum polisi itu nggak kebiasaan, gitu. Nggak kebiasaan melakukan seperti itu. Banyak kok cara-cara yang lain, jangan sampai seperti itu. Seperti itu.
Jadi boleh dibilang secara umum Medan dalam hal-hal ini udah punya citra buruk ya? Iya, Medan udah punya citra buruk tentang oknum-oknum polisi. Yang bermain. Nah, di sini saya bukan memburuk-burukin ya, tapi di sini nggak semua polisi sama, itu hanya oknum saja. Ya kita berharap di kepolisian cepat membaik dan masyarakat kembali percaya akan bersama dengan polisi. Karena di sekarang ini ya kan, lagi tingkat kepercayaan kepada polisi itu lagi menurun. Setelah kejadian ya, kita tahu yang viral lah, FS, nggak mau sebut ya, saya sebut inisial saja. Setelah kasus itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi itu menurun. Semoga kedepannya lebih membaik lagi.